Bawi pelataran sebelah selatan. Ya, jadi ini Ibu dan Bapak, Raudhah itu sebelah ini. Yang kubah hijau itu adalah makam Rasulullah. Ya, makam Rasulullah, dan itu adalah rumahnya, dan masjid yang pertama dibangun ini. Yang kayak yang silver. Yang silver ya. Ya. Nah, kalau dulu masuk Raudhah itu bisa dari dalam masjid. Sekarang pakai tasreh, pakai izin, dari sini ngantrinya semuanya. Itu banyak orang yang di dalam batasan itu sedang ngantri. Ya. Nah, kemudian dari sekian banyak menara yang kuning, yang emas asli dan yang ditandatangan oleh Raja Fahd pada saat itu yang ini, yang ada kubah hijau. Ya, di atas. Nah, itu ada replikanya di bawah kita. Ini masuknya dari sini, museum tadi yang saya tadi jelaskan. Ya, ini di bawah kita, 3 lantai ke bawah. Ya. Nah, itu banyak orang menyebutnya itu pintu masuk ke Raudhah. Itu banyak orang menyebutnya Babu Salam. Nah, itu adalah Babu Marwan. Karena dulunya adalah tanah milik sahabat Marwan, sahabat Nabi yang bernama Marwan, dibeli untuk perluasan masjid. Nah, Ibu dan Bapak, disinilah makam Rasulullah SAW di bawah kubah. Pada masa Nasaruddin Zinki dulu, Ibu dan Bapak, pernah ada tragedi, ada orang yang mau mengambil jenazah Rasulullah. Raja Nasaruddin Zinki itu penguasa Hijaz, termasuk Makkah dan Madinah. Dalam satu tidurnya dia bermimpi didatang. Ya. Nah, kemudian Rasulullah itu dalam mimpinya bilang kepada Nasaruddin Zinki, "Nasaruddin, tolong selamatkan aku dari 2 orang yang kembar ini," sambil menunjuk 2 orang anak muda yang kembar. Nasaruddin kemudian terbangun, setelah itu wudhu, kemudian tidur lagi. Dalam tidur yang kedua datang mimpi yang sama, bahwa Rasulullah datang meminta untuk diselamatkan dari 2 orang anak muda yang kembar itu. 3 kali mimpi baru dia mengambil isyarat, ini di Madinah pasti ada apa-apa. Lalu diinformasikan kepada masyarakat Madinah, kepada seluruh masyarakat Madinah, besok harus berkumpul. Ya, karena Nasaruddin Zinki akan datang. Kalau sekarang mungkin akan bagi-bagi bansos. Ya. Sembako. Ya, gitu kan. Besoknya berkumpullah seluruh masyarakat Madinah, dan tidak banyak sampai hari ini masyarakat Madinah tidak banyak, kebanyakan pendatang. Lalu Nasaruddin sembako sambil mengamati apakah ada 2 orang anak muda yang kembar yang ditunjuk oleh Rasulullah dalam mimpinya. Ternyata sampai habis tidak ada. Lalu Nasaruddin Zinki itu bertanya kepada penguasa Madinah, apakah semuanya warga Madinah sudah datang? Sudah datang semuanya, kecuali 2 orang anak muda, dan itu juga ngontrak di sini. Di mana? Ditunjukkanlah tempatnya atas dasar kuasaku. Maka dia masuk ke rumahnya. Ternyata di rumahnya ada setumpukan kain. Begitu dibongkar, di dalamnya dia sedang membuat galian yang bertuju ke makam Rasulullah. Nah, setelah diinterogasi, dan dia dipesani untuk mengambil jenazah Rasul. Sejak itu jenazah Rasulullah itu 15 meter pinggirnya, dan ke bawahnya itu dilapisi baja. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita secepatnya sehingga kita bisa berziarah melewati makam Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Rasulullah itu makamnya di sana beserta Abu Bakar, kemudian beserta ya di makam Rasulullah tersebut. Nah, di baja ya, karena ada 2 hamba Allah, makhluk Allah yang diabadikan jenazahnya. Satu orang-orang soleh, termasuk para syuhada, ya para rasul, jelas ya, kita yakin bahwa jenazah Rasulullah itu masih utuh. Ya, jangankan jenazah Rasulullah, ada seorang ulama yang hafal Al-Qur'an, ya, ketika dia meninggal dikuburkan, 40 tahun kemudian anaknya yang melanjutkannya meninggal kembali, dikuburkan di sampingnya, ternyata terbongkar jenazah bapaknya itu masih seger karena hafal Al-Qur'an. Apalagi ini yang menerima Al-Qur'an, yaitu Rasulullah. Rayap, cacing, cucunguk, semuanya tidak berani menyantapnya, sarungnya, saking menghormatinya. Yang kedua, yang diabadikan jenazahnya itu Fir'aun.
Sama Firaun juga rayap. Kalau bapak-bapak nanti masuk ke Alun Tahrir, ada di sana ada museum terbesar di dunia, dan di lantai 2 itu ada mumi Firaun, ada 11. Itu juga sama ya, tidak dimakan rayap, cucunguk, cacing, rinyuh ya, saking geuleuhnya, saking jijinya. Nah, kita mau mengambil pesan yang mana? Ya. Ya, kita tentunya harus seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Mas